Baik. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Haliza Salsabila dengan NIM 1706624087 dari S1 Akuntansi D UNJ. Pada hari ini, saya izin mempresentasikan mengenai analisis regresi, pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan atau Tobin Q ya di sini. Nah, pertama itu ada data yang sudah given dari soal, yaitu kotak ini, pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, ada nomor 1 sampai 30 perusahaan, lalu ada Y-nya itu Tobin Q, X1-nya ROA, X2-nya DER, dan X3-nya itu size. Yang kedua itu kita masuk ke perumusan hipotesis. Nah, sebelum melakukan uji regresi, kita itu harus merumuskan hipotesis tindakan dulu nih, atau HA, dan hipotesis nol atau H0. Nah, kalau berdasarkan teori keuangan umum, ROA itu biasanya diharapkan berpengaruh positif dan size berpengaruh positif. Namun, mari kita telah dulu hipotesis awal yang diajukan di presentasi saya beserta pasangannya. Nah, di hipotesis pertama itu ada X1 memberikan pengaruh negatif secara signifikan terhadap Y, yang keduanya X2 memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap Y, yang ketiganya X3 memberikan pengaruh negatif secara signifikan terhadap Y, itu adalah untuk HA. Dan untuk H0-nya, itu X1 tidak memberikan pengaruh negatif secara signifikan terhadap Y, X2 tidak memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap Y, dan X3 tidak memberikan pengaruh negatif secara signifikan terhadap Y. Dengan keterangannya ini ya teman-teman, jangan lupa tadi X1-nya itu ROA, X2-nya itu DER, X3-nya size, dan Y-nya itu adalah Tobin Q. Next, ada hasil uji statistik dan kelayakan model. Di sini ada uji regresi ya teman-teman. Jadi sebenarnya cara bikinnya itu kita pencet data ya. Terus harusnya di bagian sini itu ada data analysis. Karena kebetulan di Excel saya nggak ada. Jadi waktu itu saya minjem laptop teman saya untuk membuat uji regresi ini. Caranya itu tinggal pencet data analysis. Terus nanti di kolom Y itu kita masukin yang Y-nya itu, yang Y-nya ini adalah Tobin's Q, dan X-nya itu tinggal kita blok aja dari X1 sampai X3. Di blok semua datanya kayak gini misalkan. Nah, kayak gitu. Terus nanti tinggal pencet OK. Kalau di saya kemarin otomatis muncul di sheet 2. Makanya afternya itu saya copy ke sheet 1, saya pindahkan ke sini. Terus, nah, nilai multiple error itu adalah 0,9748 yang menunjukkan hubungan korelasi yang sangat kuat antara ketiga variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen. Terus ada nilai R square itu sebesar 0,9502 atau 95,02%. Artinya tuh variasi dari nilai perusahaan Tobin Q sebanyak 95,02% itu dapat dijelaskan oleh model regresi yang terdiri dari ROA, DER, dan size. Nah, sisanya sekitar 4% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini gitu. Kemudian ada uji simultan. Kalau tadi namanya koefisien determinasi ya, R. Ada multiple R dan R square. Nah, kalau yang selanjutnya itu namanya uji simultan atau uji F ANOVA. Kalau dari tabel ANOVA ini, kita bisa ngelihat nilai signifikan F-nya itu sebesar 4,73. Ini, sorry, 4,73 min 17 ini maksudnya 4,73 kali 10 pangkat min 17 atau jauh di bawah 0,05. Nilai A-nya itu 0,05 ya teman-teman. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa secara simultan ROA, DER, dan size itu pengaruhnya signifikan terhadap nilai perusahaan.
Makanya model regresi ini layak digunakan atau goodness of fit. Kemudian ada analisis parsial atau uji T dan interpretasi dari saya sendiri. Kalau dari saya itu rumus persamaan regresinya Tobin-Skew min 1,486 ditambah ROA-nya itu 0,09, terus min 0,147-nya itu DER ditambah 0,218-nya itu size. Nah, jadi dari rumus tadi ada pertama itu pengaruh profitabilitas. X1-nya itu ROA tadi ya. Kalau dari data statistik itu kan koefisiennya 0,0895. Terus T-statnya 17,5. P-value-nya 6,65 kali 10 pangkat min 16. Yang mana analisis dari saya itu artinya nilai P-value-nya itu sangat kecil yang menunjukkan pengaruh signifikan. Karena koefisien dan T-statnya bernilai positif, maka arah hubungannya itu juga positif. Artinya satu arah, bukan satu arah, tapi kalau misalkan naik berarti ikut naik gitu kalau positif. Enggak berkebalikan. Jadi setiap kenaikan 1% ROA itu akan meningkatkan Tobin skew sebesar 0,09 dengan asumsi variabel lainnya itu konstan. Nah, kesimpulannya karena hasil itu menunjukkan pengaruh positif, maka HA ditolak dan H0 diterima karena hipotesis awal itu mengharapkan pengaruh negatif. Ini ya tadi hipotesisnya mengharapkan pengaruh negatif. Yang mana secara real itu malah profitabilitasnya tinggi yang meningkatkan kepercayaan investor sehingga nilai perusahaan naik. Intinya HA ditolak dan H0 diterima karena memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap Y. Sementara tadi hipotesisnya itu adalah negatif. Terus yang kedua ada pengaruh leverage atau struktur modal di mana X2-nya itu tadi DER ya teman-teman. Kalau dari data statistik itu P-value-nya 0,05. Lebih kecil dari 0,05 di mana nilainya itu 2,35 kali 10 pangkat min 5, terus koefisiennya itu min 0,1470, T-statnya min 5,13. Jadi analisisnya itu karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya punya pengaruh yang signifikan. Terus juga karena nilai T-statnya dan koefisiennya itu negatif, jadi arah hubungannya itu kebalik. Nggak kayak tadi, kalau positif kan sejalan gitu ya. Kalau negatif itu malah kebalik. Jadi setiap kenaikan satu satuan DER itu malah akan menurunkan Tobin skew sebesar 0,147. Kesimpulannya, karena hasil ini menunjukkan pengaruh negatif, maka HA ditolak dan H0 diterima. Karena hipotesis awal itu mengharapkan pengaruh positif nih ya teman-teman tadi positif, positif. Secara teori jadinya utang yang terlalu tinggi itu sebenarnya emang pasti dong akan meningkatkan risiko kebangkrutan di mata pasar sehingga pastinya akan menurunkan nilai perusahaannya juga seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadinya intinya HA ditolak dan H0 diterima karena memberikan pengaruh negatif secara signifikan terhadap Y. Soalnya tadi hipotesisnya itu adalah positif, sementara hasilnya itu ternyata negatif. Yang ketiga itu pengaruh ukuran perusahaan atau tadi itu X3-nya size ya, teman-teman. Kalau dari data itu kan koefisiennya 0,2179. Ini ya. Terus T-statnya 2,98, P-value-nya 0,0061. Yang mana ini juga lebih kecil dari 0,05. Sehingga ini tuh menandakan pengaruh yang signifikan juga ya. Karena semuanya tadi ternyata tiga-tiganya itu di bawah 0,05. Yang artinya tiga-tiganya itu signifikan, betul. Nah, karena koefisiennya itu bernilai positif, jadi hubungan yang terbentuk itu adalah arah positif atau searah gitu ya. Makanya setiap kenaikan satu satuan skala size itu akan meningkatkan Tobin skew sebesar 0,218 ini koefisiennya. Next, setiap next satu naiknya segini gitu.
Jadi kesimpulannya, karena hasil itu menunjukkan pengaruh positif, maka sama HA ditolak dan H0 diterima karena hipotesis awalnya itu mengharapkan pengaruh negatif. Nah, perusahaan berskala besar itu pastinya kan dinilai pasar lebih stabil dong dan juga lebih mempan dibandingkan kayak PT-PT kecil atau startup gitu kan yang belum jejak banget, sehingga pastinya itu akan meningkatkan nilai Tobin Q seperti itu. Intinya yang ketiga itu sama, HA ditolak dan H0 diterima karena memberikan pengaruh positif secara signifikan, yang mana tadi hipotesisnya itu malah mengarahnya negatif. Makanya yang HA ditolak dan yang terima itu malah H0. Jadi kesimpulannya dari pengujian ini itu kita bisa menyimpulkan nih bahwa ketiga variabel kayak ROA, DER, dan size itu punya pengaruhnya masing-masing yang sangat kuat dan signifikan secara parsial maupun simultan gitu terhadap nilai perusahaan atau Tabinski tadi. Nah, model ini tuh menurut saya itu memiliki akurasi prediksi yang sangat tinggi. Karena tadi R square itu mencapai 95%, ini mencapai 95% untuk di mana untuk meningkatkan nilai perusahaan, pastinya manajemen itu harus berfokus nih pada peningkatan profitabilitas atau ROA dan optimalisasi ukuran perusahaan, sembari tetap mengontrol tingkat utang atau DER agar tidak menekan persepsi pasar gitu. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai analisis regresi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.